Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Waduh, dan di kisah Bang Pian kali ini, Bang Pian akan pergi menuju ke kota Bogor malam-malam ya, untuk melepaskan susuk yang terpasang pada tubuh Indah, yaitu anak dari Bu Ratna yang merupakan temannya dari istrinya si Intan. Dan susuk yang akan dilepaskan ini adalah jenis susuk inten ya teman-teman ya. Waduh, Indah dia masang susuk hingga akhirnya tragis begini ya. Dan bagaimana kisah lengkapnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Kisah Bang Pian melepas susu pada tubuh Indah. Sore itu, seorang perempuan parubaya dengan wajah letih dan penuh kecemasan duduk bersama Intan yang tidak lain adalah istri dari Bang Pian. Sosok perempuan itu bernama Bu Irma yang usianya sudah hampir menginjak 60 tahunan. Ia menceritakan tentang kondisi putri kesayangannya yang sudah hampir 2 minggu ini kehilangan kesadarannya pada Intan. "Maaf ya Tan, kita memang udah lama gak ketemu. Tapi tahu-tahu saya datang malah ngerepotin kamu," ujar Bu Irma dengan mata berkaca-kaca. "Gak apa-apa Bu, Ibu jangan bilang begitu. Intan kan juga punya utang budi sama Ibu. Lagian kita lama gak ketemu kan karena sekarang kita jauh," balas Intan memaklumi. "Iya Tan, maksud kedatangan saya teh mau minta tolong sama kamu dan juga suami kamu. Soalnya saya bener-bener gak tahu harus gimana lagi menghadapi Indah. Kamu tahu kan, Indah itu orangnya gimana? Dia susah dibilangin. Nah, sekarang kan kalau sudah begini kan saya yang repot. Saya yang juga repot ya kan Tan?" ujar Bu Irma sambil meneteskan air matanya. Sambil mengusap air matanya, Bu Irma akhirnya menceritakan tentang kondisi anak sulungnya yang sebenarnya. Menurut Bu Irma, Indah bukanlah pingsan, bukan juga sakit fisik yang bisa diberi obat dokter. Indah masih membuka mata, yang masih berjalan dan bahkan kadang duduk sendiri di ruang tamu rumahnya. Akan tetapi tidak ada yang benar-benar hadir di dalam tubuh itu. Tatapannya kosong, tidak mengenali siapapun yang berbicara. Tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari, wajahnya pucat dan lingkar hitam di bawah matanya mengeras seperti bekas malam-malam panjang tanpa tidur. Yang membuat keadaan semakin menakutkan adalah perubahan perilakunya. Di siang hari, Indah bisa tertawa tiba-tiba seperti anak kecil melihat sesuatu yang lucu, padahal ia seorang diri di dalam kamar. Lalu tak lama, tangisnya pecah, panjang dan memilukan, seperti seseorang yang menanggung rasa sakit yang tidak terlihat. Kadang ia meremas rambutnya sendiri, kadang ia menutupi wajah sambil berteriak meminta tolong, namun tidak pernah bisa menjelaskan apa yang membuatnya begitu ketakutan. Beberapa malam terakhir, bahkan lebih buruk. Indah sering berdiri di pojok ruangan menghadap dinding, tubuhnya membungkuk seperti sedang bersembunyi dari sesuatu. Saat Bu Irma mencoba mendekat, Indah menoleh perlahan, terlalu pelan untuk ukuran manusia, dan tatapan kosongnya menembus, seperti tidak mengenali ibunya sama sekali. Ada saat-saat di mana Indah bergerak bukan seperti dirinya.
Tubuhnya bisa tegang seketika, lalu berjalan ke arah jendela, memandang gelap malam seperti mendengarkan sesuatu yang hanya ia bisa dengar. Dan ketika ditarik, tubuhnya meronta seperti sedang ditahan dari sesuatu yang ingin ia dekati. Semua itu membuat Bu Irma nyaris kehilangan tenaga dan akal. Ia sudah mencoba membawa anaknya ke dokter, tapi pemeriksaan medis menunjukkan hasil yang normal. Tidak ada gangguan fisik, tidak ada kerusakan saraf. Namun bagi Bu Irma, nalurinya sebagai seorang ibu tahu jika ada sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan dari dunia ini yang sedang memegang anaknya erat-erat. Itulah alasan ia akhirnya datang ke rumah Intan sore itu meski dengan rasa sungkan dan malu. Harapan terakhirnya hanya satu, bantuan dari tangan seorang pemuda yang kini dikenal banyak orang sebagai Bang Pian. Intan yang mendengarkan kisah itu hanya mampu menarik nafas panjang. Ada rasa kasihan, ada kekhawatiran, dan ada firasat tidak enak. Dia tahu, sebelum matahari benar-benar tenggelam, ia harus menceritakan semua ini kepada suaminya. Karena dari nada suara Bu Irma, apapun itu yang mencengkeram Indah bukanlah hal kecil. Kalau gitu mendingan ibu tunggu aja ya, sampai suami Intan pulang. Biar nggak mudah mandir, nanti saya minta Bang Pian buat bawa mobil kantor pulang. Jadi kita bisa sama-sama ke rumah ibu ya, ujar Intan yang mencoba menenangkan Bu Irma. Maafin saya Intan ya, saya malah merepotkan kamu sama suami kamu, balas Bu Irma yang merasa sangat sungkan. Setelah mendengar jawaban Intan, Bu Irma mengangguk, tapi wajahnya jelas tidak mampu menyembunyikan rasa takut dan keputusasaan yang menumpuk selama 2 minggu terakhir. Di tengah keheningan yang mulai menyesakan, Intan berdiri dan mengambil segelas air putih dari meja makan. Ia meletakkannya di depan Bu Irma, mencoba memberi sedikit ketenangan. Tapi tatapan mata perempuan itu tetap kacau, seperti seseorang yang telah tidur terlalu sedikit dan menangis terlalu sering. Di benak Intan, Indah adalah gadis yang ceria yang dulu sering datang ke rumahnya saat masih tinggal di satu daerah yang sama. Terasa sulit untuk disandingkan dengan sosok yang digambarkan Bu Irma saat itu, seorang gadis yang kehilangan kesadaran bukan karena sakit fisik, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang membuatnya tidak lagi mengenali ibunya atau bahkan dirinya sendiri. Yang paling menghantui Intan adalah gambaran yang tadi diceritakan Bu Irma tentang keadaan Indah. Saat Bu Irma mengusap air matanya, Intan bisa melihat guratan ketakutan yang tidak dibuat-buat. Bukan hanya seorang ibu yang lelah, tapi seorang ibu yang takut kehilangan anak gadis yang sangat disayanginya dalam cara yang tidak dapat ia pahami. Intan duduk kembali di sampingnya, menggenggam pelan punggung tangan Bu Irma. Sementara itu, di luar, langit mulai berubah warna, dan meskipun Bang Pian belum tiba, hawa aneh mulai menggantung di rumah tersebut, seperti tanda bahwa apapun yang menimpa Indah bukanlah sesuatu yang sederhana. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, permintaan tolong yang datang melalui pintu rumah itu akan menjadi awal dari kasus gelap baru yang harus dihadapi oleh Bang Pian. Sekitar pukul 7 malam, Bang Pian pun pulang dengan wajah yang terlihat lelah. Tapi walaupun begitu, dia tetap menunjukkan sifat yang ceria dan selalu menghibur. Setelah memarkirkan mobil yang dikendarainya, dia kemudian masuk ke dalam rumah dan langsung bertemu dengan Bu Irma. Begitu pintu rumah terbuka, aroma kopi yang ada di meja dapur menyambut langkah Bang Pian. Meski tubuhnya tampak letih, namun senyumnya tetap terpampang. Suasana ruang tamu langsung berubah hangat ketika Bang Pian menyapa seorang perempuan parubaya yang duduk dengan raut wajah yang tampak berat. Begitu duduk di samping Intan, Bang Pian mulai merasakan energi di sekelilingnya.
bukan energi yang menyerang, tapi lebih seperti sisa kepanikan dan kesedihan yang tertekan. Tatapan Bu Irma tampak bengkak, jelas ia habis menangis, nafasnya tidak beraturan, dan sorot matanya menunjukkan kekhawatiran mendalam yang belum terucapkan. Tanpa perlu mendengar penjelasan panjang, Bang Pian sudah merasakan bahwa masalah yang dibawa malam itu bukanlah masalah biasa. Ada sesuatu yang berat, sesuatu yang menempel lebih dalam daripada sekedar tekanan batin. Ia diam sejenak, membiarkan Bu Irma menenangkan diri sambil merasakan getaran halus yang mengikutinya, seperti jejak energi yang terbawa dari rumah Bu Irma, tanda bahwa kondisi Indah sudah cukup parah dan mempengaruhi siapapun yang dekat dengannya. Intan kemudian mengatur posisi duduk, mencoba memberi ruang agar suasana lebih tenang di luar. Suara motor yang melintas dan hembusan angin malam menjadi latar yang kontras dengan kecemasan yang menggantung di dalam ruangan. Bang Pian menundukkan kepala sebentar, mengembuskan nafas panjang, lalu mengangkat wajahnya kembali, memusatkan perhatian penuh pada Bu Irma. Mata batinnya sudah mulai terbuka perlahan, mencoba membaca sisa-sisa energi yang melekat di tubuh perempuan tua itu. Energi samar yang dingin, tipis, namun cukup kuat untuk meninggalkan jejak ketakutan. Apapun yang terjadi pada Indah bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ada pola, ada sumber, dan ada panggilan yang tidak wajar. Dan malam itu, Bang Pian tahu bahwa ia tidak bisa menunda terlalu lama. Sesuatu di rumah Bu Irma sudah menunggu, mengepung dan mengikat. Udah, ibu jangan terlalu khawatir. Insya Allah, Indah mah kagak ngapa-ngapa dah, ujar Bang Pian yang membuat suasana terasa hidup kembali. Pokoknya nih malam, kita langsung berangkat ke Bogor. Tapi biar Intan sama Alpian ikut juga, imbu Bang Pian yang tentu saja membuat Bu Irma merasa lega. Terima kasih banyak ya Bang, maafin saya ya, udah ngerepotin Bang Pian sama Intan, balas Bu Irma sambil menangis. Ya kagak ada yang direpotin Bu, udah ngapa ibu tenang aja dulu, saya bebersih bentar ya, habis itu kita langsung jalan dah, ucap Bang Pian dengan penuh keyakinan. Tapi kita nanti nginep di sana Bang, emangnya nggak kenapa-napa? Tanya Intan memastikan. Iya nih, maaf nih Bu, kalau Intan sama Alpian anak saya ikut, kira-kira ibu keberatan kagak? Tanya Bang Pian dengan wajah serius. Gak kenapa-napa Bang, biar nanti tidurnya di kamar depan. Kebetulan Aditya sekarang masih di Jakarta, kan dia pulang ke Bogor seminggu sekali. Saya malah seneng banget kalau Intan bisa ikut, balas Bu Irma meyakinkan. Bang Pian kemudian bergegas menuju ke kamarnya untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian. Wajahnya memang tampak lelah, namun dari gerak-geriknya terlihat jelas bahwa ia berusaha tetap sigap karena menyadari situasi Bu Irma yang sedang genting. Usai membersihkan diri, ia merapikan beberapa barang penting seperti jaket tebal, senter kecil, serta sebotol minyak angin yang selalu ia bawa setiap perjalanan malam. Sementara itu, Intan sudah mulai mempersiapkan pakaian secukupnya untuk bermalam di Bogor. Ia mengemas baju ganti, perlengkapan mandi, obat-obatan ringan, serta perlengkapan kecil lainnya. Bu Irma kini mulai tampak lebih tenang setelah mengetahui mereka semua akan bersamanya. Ada rasa lega di mata Bu Irma, meski kekhawatiran tentang kondisi Indah masih menggantung di benaknya. Di ruang tengah, suasana menjadi sedikit lebih hangat. Lampu kuning redup memberi kesan nyaman, namun bayangan dari perabot rumah memanjang ke sudut-sudut ruangan menghadirkan nuansa halus dari kegelisahan tersembunyi. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan ketakutannya, semua bisa merasakan malam itu tidak berjalan seperti malam biasanya. Ada tekanan emosional yang menggantung, terutama dari Bu Irma yang masih sesekali memegangi dadanya, berusaha mengendalikan kecemasannya. Setelah mempersiapkan barang bawaan,
Intan memastikan rumah dalam keadaan aman. Ia mematikan kompor, menutup jendela, serta memeriksa pintu-pintu. Sementara itu, Bang Pian terlihat menata kursi mobil dan memastikan kondisi kendaraan yang nyaman untuk perjalanan tanpa berhenti terlalu lama malam itu. Bagi Bang Pian, perjalanan malam seperti ini bukan sekedar berkendara, melainkan membawa seseorang yang sedang rapuh. Tanggung jawabnya lebih besar daripada biasanya. Di luar, angin malam mulai terasa menusuk, membawa hawa lembab khas malam yang mendung. Setelah semuanya siap, Bang Pian berjalan kembali ke dalam rumah untuk memberi tanda bahwa mereka sudah dapat berangkat. Intan, Alfian, dan Bu Irma pun segera bersiap meninggalkan rumah. Bu Irma terlihat mengusap matanya, mengatur nafas panjang sebelum melangkah keluar. Ada campuran harapan dan kecemasan dalam gerak tubuhnya. Harapan bahwa keadaan Indah akan baik-baik saja, tapi juga ketakutan terhadap kemungkinan buruk yang masih belum diketahui. Ketika pintu ditutup, rumah itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya, seolah ikut menyimpan kekhawatiran ketika pemiliknya pergi untuk sementara waktu. Mobil dinyalakan, lampu depan menembus gelapnya malam, dan perlahan kendaraan itu bergerak meninggalkan jalanan di depan rumah Bang Pian. Perjalanan mereka dimulai dengan hening. Jalanan tampak lengang, hanya beberapa kendaraan melintas sesekali. Pepohonan di pinggir jalan bergoyang tertiup angin, menimbulkan bayangan yang berkelebat di kaca mobil. Sementara mereka melaju, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Intan yang berusaha tetap kuat, Alfian terus memperhatikan keadaan Bu Irma, serta Bu Irma sendiri yang menatap keluar jendela seakan mencari jawaban dalam gelapnya malam. Namun di balik perjalanan yang tampak biasa itu, ada sesuatu yang menggelitik perasaan mereka. Sebuah firasat yang tak bisa dijelaskan, namun cukup kuat untuk membuat suasana terasa berbeda. Perjalanan malam ini bukan hanya perjalanan untuk menengok seseorang yang sedang sakit, tapi juga membuka pintu pada sesuatu yang belum mereka pahami. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mobil yang mereka tumpangi mulai memasuki daerah perkampungan di Bogor, Jawa Barat. Suasana perlahan berubah dari lampu-lampu kota yang ramai menjadi gelap pekat dengan hanya beberapa titik cahaya dari warung kecil dan rumah-rumah warga. Udara lebih lembab dan dingin menusuk, pertanda hujan sore tadi masih menyisakan jejak. Rumah Bu Irma berada tepat di pinggir jalan raya kecil yang hanya muat dua mobil berpapasan. Saat mobil Bang Pian berhenti di depan pagar besi hitam, suasana terasa begitu senyap. Di kanan rumah itu terbentang sawah luas yang terlihat seperti hamparan hitam gelap, hanya sesekali memantulkan cahaya lampu jalan yang berada jauh di ujung. Di sisi kiri rumah ada empang besar milik tetangga. Permukaan airnya tampak pekat, sesekali terdengar suara kecipak air, entah dari ikan yang bergerak atau sesuatu dari yang tak terlihat di balik kegelapan. Dari tempat mereka berhenti, aroma air empang dan lumpur tercium samar bercampur angin malam. Rumah itu sendiri tampak sederhana namun terawat. Saat Bu Irma membuka pagar dan mempersilahkan mereka masuk, kesunyian di sekitar rumah seperti semakin terasa. Hanya suara jangkrik dan gemericik air dari empang yang menemani langkah mereka. Intan menggendong Alfian, merasa sedikit tidak nyaman dengan suasana yang begitu berbeda daripada tempat tinggal mereka. Bang Pian membawa tas dan beberapa barang ke dalam rumah terlebih dahulu. Begitu ia melangkah melewati ambang pintu, aroma khas rumah kampung langsung menyambut. Perpaduan kayu lama, kapur barus, dan wangi masakan yang sudah dingin. Ruang tamunya cukup luas, dihiasi sofa lama yang ditutup kain batik dan lemari kayu berisi foto keluarga.
Lampu dalam rumah tidak terlalu terang, memberi kesan remang yang menenangkan, namun juga membawa hawa misterius. Bu Irma terlihat lega begitu berada di rumahnya sendiri, tapi rasa cemas masih terlihat di wajahnya. Ia sesekali melirik ke arah kamar tempat Indah berada. Ada sesuatu di balik tatapan itu, seolah ia menyimpan kekhawatiran yang belum sempat ia bagi. Di rumah itu, adik laki-laki Bu Irma dan juga istrinya langsung menyiapkan minuman hangat untuk Bang Pian serta Intan dan anaknya. Selain itu, salah seorang saudara Bu Irma yang ikut menginap di sana pun ikut membantu untuk menyiapkan hidangan. Bang Pian yang sedang menyimpan barang-barang di sudut ruang tamu sempat berhenti memandangi jendela yang menghadap ke arah sawah. Entah mengapa, ada perasaan seperti sedang diperhatikan dari kegelapan di luar sana. Tapi Bang Pian tidak mengatakan apa-apa, hanya menarik nafas panjang sebelum ia kembali bekerja. "Diminum dulu Bang, mumpung masih hangat," ujar Mang Abut yang merupakan adik dari Bu Irma. "Waduh, jadi ngerepotin ini Mang," balas Bang Pian sambil tersenyum. "Yang ngerepotin mah kita Bang, malam-malam begini malah ngajak orang Jakarta main ke kampung," ucap Mang Abut sambil meletakkan gelas berisi kopi panas yang masih mengepulkan asap. Bang Pian menyeruput kopi panas itu perlahan, membiarkan hangatnya meresap ke tubuh yang sudah lelah setelah menempuh perjalanan. Di ruang tamu yang bercahaya lampu kuning pucat itu, suasana terasa amat tenang, hanya suara jangkrik dari sawah dan sesekali percikan air dari empang di sisi rumah yang terdengar. Mang Abut bercerita tentang kondisi kampung, tentang hujan yang turun deras sore tadi, dan tentang Indah yang sejak siang semakin banyak diam. Setelah beberapa waktu berbincang, Bang Pian pun berdiri. Tubuhnya masih tampak berat oleh lelah, namun ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk memastikan keadaan Indah secepat mungkin. Mang Abut langsung mengerti. Tanpa perlu kata-kata tambahan, dia lalu mempersilahkan Bang Pian mengikutinya melewati lorong sempit menuju bagian belakang rumah. Rumah itu terasa semakin sunyi. Ketika mereka memasuki area yang lebih gelap, lampu-lampu kecil di lorong hanya memberikan cahaya samar, menyisakan banyak bayangan yang menempel pada dinding. Kamar Indah berada di ujung lorong, tepat di sebelah dapur. Pintu kayunya sedikit terbuka, seakan menunggu seseorang untuk masuk dan menguak misteri yang tersimpan di dalamnya. Bang Abut mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, suasana terasa jauh lebih dingin dibanding ruang-ruang sebelumnya, seolah udara hangat dari luar tak sanggup menembus ruang tersebut. Indah terbaring di atas kasur tipis dengan tubuh yang tampak mengecil. Selimut menutupi sebagian tubuhnya, namun wajah pucatnya terlihat jelas di bawah cahaya redup lampu gantung. Nafasnya teratur tapi terlalu pelan, seakan tubuhnya sedang menahan sesuatu yang berat di dalam. Di sisi kasur ada mangkuk air yang sudah dingin, beberapa daun yang layu, dan seikat bunga kenanga di atas meja kecil, tanda bahwa Bu Irma dan Mang Abut sudah mencoba berbagai cara untuk menenangkan gangguan yang menghampiri. Bang Pian berdiri beberapa saat, memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu pada udara di kamar itu yang membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Bukan karena takut, tapi lebih seperti insting yang selama ini ia pendam, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata namun jelas sedang mengintai dari sudut gelap ruangan. Tanpa berkata apapun, ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa hati-hati namun mantap. Mata Bang Pian terus menatap Indah, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang mengikat gadis malang itu. Dari balik ambang pintu, Mang Abut menunggu dengan gelisah, sementara Bu Irma duduk di samping tubuh Indah sambil membelai rambutnya.
Suara jangkrik di luar rumah tiba-tiba terdengar jauh lebih keras, seperti ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Perlahan, Bang Pian mendekat ke arah ranjang dan berdiri tepat di sampingnya. Udara di kamar itu berubah semakin berat, seakan ruang itu sendiri sadar bahwa seseorang akhirnya datang untuk menyingkap keberadaan sesuatu yang bersembunyi di balik sakitnya indah. Lampu kamar yang redup membuat suasana terasa semakin berat. Hanya suara jangkrik dari luar jendela yang sesekali memecah keheningan. Sementara tubuh Indah tetap terbaring dengan nafas naik turun yang tidak teratur. Pelan namun mantap, Bang Pian menutup mata dan mulai membaca doa-doa perlindungan. Bibirnya bergerak perlahan, membaca satu persatu doa untuk melapisi dirinya dan ruangan itu dengan benteng cahaya agar tidak tersentuh oleh energi gelap yang mungkin bersembunyi. Tak berhenti di situ, Bang Pian mulai melafalkan doa untuk membuka mata batinnya. Nafasnya diatur perlahan, semakin dalam namun semakin tenang, seperti ada arus halus yang mulai mengalir dari ubun-ubunnya turun ke seluruh tubuh. Suhu di ruangan seakan menurun, disertai getaran lembut di ujung jemari. Beberapa detik kemudian, penglihatannya terasa mulai kabur. Namun bukan gelap, melainkan berubah. Cahaya kamar seperti memudar menjadi warna keabuan, digantikan oleh lapisan lain dari kenyataan. Ia membuka mata perlahan, dan dunia di hadapannya tampak berbeda. Bayangan-bayangan samar mulai muncul di sudut ruangan, seperti kabut pekat yang bergerak perlahan. Dan dari balik kabut itulah sesuatu yang mengganggu mulai terlihat. Bang Pian menahan nafas sejenak, namun pandangannya tajam ke arah pintu kamar tempat berdirinya sosok perempuan tua. Namun pandangannya tajam ke arah pintu kamar tempat berdirinya sosok perempuan tua bertubuh bungkuk, rambutnya kaku, kusam, warnanya hitam keabu-abuan seperti ijuk basah, menjuntai panjang hingga menyapu lantai. Setiap helaian rambutnya tampak tidak wajar, seolah hidup dan bergerak sendiri dengan getaran halus. Wajah perempuan itu sangat pucat, seperti tidak dialiri darah. Kulitnya keriput namun tegang, dan sorot matanya tajam, cekung, serta memancarkan tatapan yang membuat udara seolah membeku, seperti seorang nenek tua yang terlalu lama hidup di tempat yang tidak seharusnya dan kini hanya menyisakan kebencian dingin dalam pandangannya. Kuku-kuku di tangan sosok itu panjang, hitam dan runcing, bukan seperti kuku manusia, lebih mirip tanduk yang tumbuh dari ujung jemari. Setiap gerakan jari-jari itu menimbulkan bunyi gesekan tipis seperti benda keras yang menggores kayu. Sosok perempuan itu perlahan mengalihkan tatapannya dari Indah ke arah Bang Pian, seolah menyadari bahwa ada seseorang yang kini bisa melihatnya. Udara di ruangan makin mencekam, lampu redup seakan bergetar, dan hawa dingin merayap dari lantai ke dinding. Bang Pian menguatkan diri, menjaga doa tetap mengalir dalam hati, meski penglihatan batinnya kini benar-benar berhadapan dengan sumber gangguan yang selama ini membayangi Indah. Tanpa basa-basi lagi, Bang Pian langsung membaca doa-doa untuk melemahkan makhluk gaib tersebut. Dengan pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi, Bang Pian menarik napas panjang sambil menggerakkan kedua tangannya dengan sikap tubuh membentuk kuda-kuda yang sangat kokoh. Setelah itu, dia menghentakkan kedua tangannya untuk mengunci sosok makhluk perempuan tua itu. Dan dengan energi murni yang mengalir deras dari tubuhnya, sosok itu tersentak dan terpental ke arah dinding rumah yang kini sudah terlindungi energi dari doa-doa perlindungan yang sudah Bang Pian lantunkan di awal. Sosok perempuan tua itu memaki keras, namun tidak menimbulkan suara apapun pada dunia nyata. Tubuh makhluk gaib itu kini tertekan oleh gelombang energi terang, dan aura hitam yang mengelilinginya mulai bergetar hebat seperti kain basah yang diperas paksa. Bang Pian tetap berdiri tegak,
Kedua telapak tangannya mengarah ke depan, sementara tubuhnya sedikit condong ke belakang dengan aliran nafas yang teratur. Dia terus menekan makhluk gaib itu yang membuat lantai rumah terasa memantulkan energi yang ia pancarkan. Di sudut kamar, Indah tetap terbaring lemah, seakan sedang terlelap dalam mimpi yang bukan miliknya. Meski tidak sadar, tubuhnya bergerak sedikit setiap kali hantaman energi murni dari Bang Pian mengenai sosok perempuan tua itu, seolah ikatan antara mereka masih belum sepenuhnya terputus. Sementara itu, sosok makhluk perempuan yang wujudnya benar-benar mengerikan itu berusaha untuk kembali tegak. Punggung bungkuknya membentuk siluet yang sangat tidak manusiawi. Ketika ia perlahan mengangkat wajah, rambut panjang kusamnya bergerak-gerak seperti helai ijuk yang dihembus angin. Tatapan matanya menembus ruang seperti dua titik hitam yang mematahkan cahaya. Jernya yang panjang dan runcing mencakar udara, meninggalkan guratan cahaya gelap yang langsung menghilang ketika menyentuh dinding perlindungan. Dia menggeram, bukan seperti suara manusia, melainkan seperti gesekan besi yang diseret di atas batu. Bang Pian merapatkan kedua telapak tangannya, lalu memisahkannya perlahan. Gerakan itu seperti membuka sebuah portal tipis di tengah udara, namun bukan untuk mundur, melainkan untuk menarik lebih banyak kekuatan dari pusat batinnya sendiri. Tubuhnya memancarkan semburat cahaya lembut yang mulai berputar mengikuti ritme napasnya. Energi itu merambat ke lantai, naik ke dinding, dan berlipat-lipat di udara, menjalin sebuah pagar tak kasat mata yang semakin mempersempit ruang gerak makhluk perempuan tersebut. Ruangan yang sebelumnya hanya terasa dingin, kini berubah penuh getaran seperti berada di tengah badai yang tak bersuara. Makhluk itu mencoba melompat ke arah Indah dengan gerakan cepat dan tiba-tiba seperti helai daun yang ditiup angin kencang. Namun, sebelum ia mendekat, bayangan tubuhnya tertembak mundur oleh hentakan energi yang mengalir dari kedua tangan Bang Pian. Benturan itu membuat sosoknya bergetar sampai bentuknya nyaris buyar. Dari sela-sela bibir gaib makhluk itu keluar semburan udara gelap yang berputar seperti pusaran kecil yang mencoba menyerang balik. Namun setiap percikan hitam itu mencair sebelum sempat mendekati Bang Pian. Kekuatan dari makhluk perempuan tua itu dihantam oleh aura perlindungan yang kini semakin tebal. Bang Pian menggerakkan tangan kanannya perlahan, membentuk lingkaran kecil, lalu menggeser telapak tangan itu ke arah makhluk tersebut. Gerakan itu terlihat sederhana, namun efeknya seperti tembok tak terlihat yang mendorong makhluk itu ke bawah. Sosok itu menekuk seperti kertas yang diremas, tertekan oleh kekuatan terang yang membuatnya memekik tanpa suara. Bang Pian tahu apa yang dilakukannya belum menjadi titik akhir. Makhluk itu terlalu kuat untuk sekedar diusir. Ada sesuatu yang menahannya di rumah itu, sesuatu yang belum ia lihat dan mungkin bersumber dari tubuh Indah sendiri. Karena itu, Bang Pian memperkuat pijakannya, mengatur nafas, lalu mulai meracik gerakan kedua, yaitu gerakan pemutus ikatan. Energinya mulai berkumpul di sekitar kedua bahu dan dada, memberi tanda bahwa tahap selanjutnya dari pertarungan gaib itu baru saja dimulai. Malam di rumah Bu Irma yang tadinya hanya diselimuti dingin dari cuaca di daerah Bogor, kini dipenuhi dengan benturan dua dunia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Setelah tekanan energi murni milik Bang Pian terus menekan sosok perempuan tua itu, energi gelap yang selama ini memenuhi kamar itu perlahan runtuh. Dan tidak lama kemudian, tubuh makhluk itu mulai melemah. Mata Bang Pian tetap fokus menahan getaran energi negatif yang masih tersisa. Namun sebelum ia sempat menenangkan situasi sepenuhnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam sekejap, sosok itu bergerak dengan kecepatan luar biasa seperti kilatan cahaya merah yang memotong udara malam. Bang Pian hanya sempat mengedipkan mata ketika sosok itu menembus energi pelindungnya dan tepat menuju ke arah tubuh Indah.
Tubuh gadis itu terguncang. Kilau cahaya merah itu seakan menembus kulit, kemudian menghilang masuk ke dalam tubuhnya. Saat cahaya merah itu lenyap, nafas Bang Pian seketika tercekat. Tubuh Indah tampak tenang dari luar, tapi gelombang energi yang bergerak di dalam dirinya justru semakin tidak wajar, menyembur, berputar, dan menekan dari dalam, seolah ada sesuatu yang berusaha mengambil alih ruang hidupnya. Bang Pian tidak membuang waktu. Dengan sikap tubuh yang tetap mantap, ia memejamkan mata, menarik nafas pelan. Kepekaan batinnya ia buka selebar mungkin, lebih dalam dari sebelumnya, karena kini pertarungan tidak lagi terjadi di luar, melainkan di dalam tubuh seseorang yang harus ia selamatkan. Dalam pandangan batinnya, lapisan-lapisan cahaya di sekitar Indah mulai tampak jelas. Aura gadis itu yang semula keruh kini terlihat seperti kabut merah yang berputar. Jejak kehadiran makhluk tua tadi yang memaksakan diri untuk bersembunyi dalam wujud energi. Namun ketika ia memusatkan perhatian pada area wajah Indah, sesuatu yang lain mulai memancar. Sebuah kilau kecil hampir tak terlihat. Titik cahaya itu berada tepat di bagian kening, tertanam seperti serpian mungil yang memantulkan bias bening keperakan. Itu adalah sesuatu yang dibuat dan dipasang dengan niat tertentu. Bang Pian pun mendekat ke arah tubuh Indah yang masih terbaring lemah. Dia menajamkan fokus batinnya hingga bentuk benda itu tampak lebih jelas. Sebuah serpian kecil seukuran biji wijen, namun memancarkan kilau yang berbeda dari cahaya gaib. Cahaya itu terasa dingin, terikat, dan menyatu dengan alur syaraf energi tubuh Indah sendiri, seperti akar halus yang merambat ke seluruh wajahnya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Bang Pian menyadari jika benda kecil itu adalah susuk intern. Kilaunya khas, elegan, murni, tapi menusuk seperti kaca tipis yang dipaksa masuk. Bang Pian paham betul, susuk jenis ini digunakan untuk meningkatkan pesona, membuat pemakainya tampak lebih cantik, anggun, dan memikat, terutama bagi lelaki yang ia inginkan. Susuk ini bekerja pada rasa, pandangan, dan simpati, membentuk ilusi samar yang menutupi kekurangan dan menonjolkan daya tarik. Tapi susuk yang sudah tercampur energi gaib, apalagi yang sudah terkontaminasi makhluk liar seperti perempuan tua tadi, efeknya akan sangat berbahaya. Bang Pian merasakan denyut kecil dari susuk inten itu, seolah menyimpan ingatan dari tangan yang memasangnya. Dari tujuan awal yang sangat manusiawi sampai akhirnya menjadi celah yang dimanfaatkan makhluk tak kasat mata untuk bersarang dan mengendalikan. Masalahnya, susuk seperti ini tidak bisa dicabut sembarangan. Jika ditarik paksa, bisa merusak aliran energi pada tubuh Indah, bahkan menyebabkan gangguan pada kesadarannya. Akan tetapi, jika dibiarkan, makhluk itu akan tetap punya pintu untuk kembali atau bahkan memperkuat cengkeramannya. Bang Pian mengusap wajahnya perlahan, mencoba menenangkan pikiran. Pertarungan fisik sudah selesai, tapi bagian tersulit justru baru dimulai. Dia harus melemahkan susuk itu tanpa merusak penggunanya dan menghancurkannya sebelum makhluk tua tadi bisa memanfaatkannya lagi. Bang Pian menatap kening Indah dengan konsentrasi penuh, menyatukan seluruh energi murni dari dalam dirinya. Dengan gerakan mantap, ia menempelkan tangannya sebentar pada kening Indah, merasakan getaran energi asing yang berasal dari benda kecil itu. Energi gelap dari susuk itu berontak, mencoba menahan dirinya, namun Bang Pian tidak tergoyahkan. Ia mulai merapal ayat-ayat suci dan doa pemurnian, membentuk perisai spiritual yang memisahkan energi jahat dari tubuh Indah. Dengan kesabaran dan ketelitian, Bang Pian menarik benda kecil itu perlahan, seakan menarik sesuatu yang berat namun rapuh dari dalam tubuh Indah. Susuk inten itu berkilau samar, bergerak, dan perlahan mulai retak di bawah tekanan energi murni yang memancar dari Bang Pian.
Seketika, kilatan cahaya merah itu memancar lebih terang, menjerit dalam bentuk energi murni sebelum akhirnya meledak, melembut, jadi partikel cahaya yang hancur dan lenyap tanpa bekas. Makhluk gaib yang bersarang di dalamnya pun ikut musnah. Indah bergetar, tubuhnya terasa ringan, seolah beban yang menekan pikirannya selama 2 minggu terakhir perlahan hilang. Nafasnya kembali normal, rona pucat di wajahnya memudar, digantikan warna alami yang sehat. Bang Pian menepuk bau Indah lembut, memastikan energi hitam yang ada di tubuh gadis itu benar-benar telah pergi, sementara aura damai mulai menyelimuti ruangan itu. Setelah memastikan Indah aman, Bang Pian berdiri sejenak, menatap sekitar rumah, merasakan keseimbangan energi yang kini kembali. Dia tahu, meski bahaya telah berlalu, kewaspadaan tetap diperlukan karena dunia gaib selalu memiliki sisi yang tak terduga. Malam itu, suasana rumah Bu Irma akhirnya dipenuhi ketenangan yang hangat. Aura ketegangan dan rasa takut yang selama ini membayangi keluarga perlahan memudar. Bu Irma duduk di ruang tamu, menatap Indah yang kini tertidur pulas dengan wajah damai. Sementara Mang Abud dan anggota keluarga lainnya ikut menenangkan diri, lega bahwa ancaman gaib yang selama 2 minggu menghantui putri mereka telah sirna. Sementara itu, Bang Pian berdiri sebentar di ambang kamar Indah. Tubuhnya terlihat lelah, namun tatapannya masih menyiratkan kewaspadaan. Ada rasa puas yang tidak bisa disembunyikan. Setelah itu, ia meminta izin untuk masuk ke dalam kamar, tempat di mana Intan dan Alfian sudah tertidur pulas. Bang Pian akhirnya berbaring, menarik selimut dan menutup mata. Tubuhnya mungkin lelah, tapi hatinya tenang. Dia tahu malam ini bukan hanya Indah yang terselamatkan, tetapi juga keluarga Bu Irma telah terbebas dari kegelapan yang menekan mereka selama ini. Dengan perlahan, kesadaran spiritual yang terjaga membuatnya bersyukur atas keamanan yang telah didapatnya malam itu. Selesai. Wow, akhirnya Bang Pian berhasil ya melepaskan susuk pada tubuh Indah, susuk Intan. Waduh. Oh ya, teman-teman gini ya, kan pasti ada beberapa teman-teman ya yang kemarin di kisah kemarin, dan saya yakin di kisah ini ada ya, yang bertanya atau memberikan kritik saran terkait kisah Bang Pian yang dulunya itu kisah Bang Pian mungkin agak berbeda ya dengan beberapa kisah Bang Pian belakangan terakhir ini. Karena kalau dulu memang benar kata teman-teman, kekuatan kisah Bang Pian itu ada di dialog ya. Tapi sekarang Mas Untung ini menuliskan lebih banyak narasinya. Jadi yang terima kasih kritik dan sarannya. Dan bahkan di kisah Bang Pian barusan ini hanya ada 2 kali loh Bang Pian ngomong tuh 2 kali. Ngomong sama Intan lalu ngomong sama di rumah Bu Ratna. Jadi intinya ini kan penulis teman-teman, ini penulis, tapi saya di sini terima kasih kritik dan sarannya, dan pastinya saya akan berkomunikasi dengan Mas Untung agar kisah Bang Pian bisa ya kembali seperti dulu ya, lebih banyak dialognya, karena saya juga kangen tuh sama dialog antara Bang Pian sama Baba Ali, sama Ardi, sama Bang Pendi. Celetukan-celetukan Bang Pian inilah yang justru kekuatan daripada kisah Bang Pian kalau menurut saya dan menurut teman-teman benar juga. Ya semoga nanti akan bisa saya komunikasikan dengan Mas Untung, karena kisah Bang Pian ini cukup menarik dan sangat ditunggu-tunggu juga, termasuk saya adalah salah satu penggemar favorit dari kisah-kisah Bang Pian. Jadi intinya terima kasih kepada teman-teman atas saran dan masukannya, dan semoga kisah barusan walaupun bagaimanapun tetap bisa menghibur teman-teman semua, dan mari kita ambil hikmah yang baik dan kita buang yang buruk-buruknya. Mas Untung Prasetyo, terima kasih, ditunggu lagi untuk kisah-kisah Bang Pian, nanti kita telepon-teleponan Mas Untung ya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, yang bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.